Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gigi Foranama pada channel Gigi Berbagi. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan analisis terhadap traffic yang masuk dan keluar melalui laptop atau PC yang kita miliki menggunakan alat bantu yang kita gunakan adalah aplikasi Wireshark. Wireshark merupakan aplikasi capture paket data yang berbasis open source, free dan bisa di-download oleh siapapun. Produk ini diluncurkan oleh Cisco. Jadi digunakan untuk memindai atau menangkap traffic data yang melintasi pada sebuah jaringan. Baik itu basisnya adalah wireless, kabel, maupun interface perangkat lainnya yang terbaca pada sebuah device atau laptop atau PC. Pada umumnya, aplikasi Wireshark ini digunakan sebagai alat bantu untuk troubleshooting. Ketika misalnya ada sebuah jaringan yang bermasalah, ada terjadi looping, misal terjadi sebuah loading paket yang sangat besar, maka Wireshark ini digunakan untuk mengetahui problem yang terjadi tersebut. Dan karena kemampuannya untuk bisa membaca konten dari setiap paket data yang lalu lintas pada sebuah jaringan, maka Wireshark juga sering digunakan untuk melakukan pengujian software, aplikasi. Bahkan ada juga dari aspek security juga melakukan proses audit security terhadap software yang sudah dibangun. Dari sisi performa, mungkin dari sisi protokol yang digunakan pada sebuah aplikasi tersebut. Oke, kita akan menggunakan Wireshark. Pada tutorial kali ini, Anda silahkan menyiapkan beberapa software, terutama Wireshark. Yang saya gunakan pada video tutorialnya adalah Wireshark versi 3.06 yang bisa rekan-rekan download pada website official Cisco. Kemudian laptop saya terhubung melalui WiFi, melalui tethering, hotspot, menggunakan GSM yang saya gunakan di rumah. Kemudian ada beberapa case tadi yang akan kita gunakan, yaitu case pertama adalah kita melakukan pengecekan ICMP terhadap gateway dari laptop atau PC yang saya gunakan. Kemudian melakukan pengecekan ICMP atau koneksi dari laptop ke Yahoo, kemudian dari laptop ke Cisco, kemudian dari laptop ke Google, dan yang terakhir kita coba akan melihat bagaimana mengetahui username dan password. Ketika aplikasi tidak menggunakan HTTPS, Hypertext Transfer Protocol yang secure, maka si Wireshark pun bisa mendapatkan informasi username dan password yang dikirimkan dari PC ke aplikasi tersebut. Langsung saja kita mulai. Tadi saya sudah menyiapkan Wireshark versi 3.06. Ya, silakan dibuka Wireshark. Ya, ini aplikasi Wireshark-nya. Nah, ketika Anda membuka aplikasi Wireshark, maka akan dimunculkan oleh aplikasi tersebut interface mana yang akan di-capture. Kalau misalnya Anda terhubung melalui jaringan kabel, maka silahkan memilih jaringan kabel. Nah, karena saya menggunakan wireless, maka kita akan memilih jenisnya adalah WiFi. Nah, sebelum itu, kita coba pastikan dulu bahwa laptop kita terhubung melalui tethering tadi yang saya katakan, melalui WiFi. Nah, di sini saya lihat di pojok kanan bawah ini, saya sudah terhubung ke access point atau handphone dengan SSID Note 8. Kita lihat dulu propertiesnya, informasi IP address yang didapatkan dari tethering hotspot tadi, apa saja informasinya. Kita lihat ya. Nah, di sini saya mendapatkan IP address-nya adalah 192.168.43.223. Kemudian DNS servernya adalah 192.168.43.1, sama. Jadi gateway dan DNS-nya yang diberikan oleh handphone Note 8 Pro ini adalah ini ya. Laptop saya dengan address 43.223 dengan DNS dan gateway adalah 43.1. Kemudian dilihat physical address atau MAC address-nya adalah 68.17.29.54F dan C4. Kita copy informasinya, kemudian kita taruh di notepad untuk memastikan apakah betul nanti pada saat kita uji coba menggunakan Wireshark, informasinya betul seperti itu ya. Lalu kita
pilih kembali lagi ke aplikasi Warsak, karena kita akan men-capture traffic atau network yang melintasi pada interface WiFi, maka kita pilih interface-nya adalah WiFi, ya. Interface-nya adalah WiFi, maka akan berjalan secara otomatis seluruh transaksi atau seluruh traffic yang saya lakukan melalui interface WiFi ini akan terbaca oleh si Wiresak tadi. Ya, pengujian pertama kita akan melakukan tes koneksi dari laptop saya ke gateway pertama yang diberikan oleh si tethering hotspot tadi ya. Karena tadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa gateway-nya adalah 43.1, maka kita coba, kita copy di sini. Kita tes menggunakan command prompt, ya kita lakukan uji coba tes koneksi, bagaimana kualitas jaringan dari laptop saya ke gateway pertama, ping 192.168.43.1. Ya, kita lihat di sini hasilnya replay dengan rata-rata waktu time to live-nya adalah rata-ratanya 3 milisecond. Jadi 3 milisecond dari laptop saya ke tethering hotspot tadi dengan sinyal, tadi kita lihat sinyalnya full ya, sinyalnya ada 4 bar full. Lalu kita stop Wiresaknya dan kita lihat bagaimana proses yang terjadi pada saat kita melakukan pengecekan dari laptop ke gateway pertama. Kita filter saja, karena tadi kita ingin melakukan pengecekan terhadap protokol ICMP, maka kita filter, ketik ICMP di bagian filtering ini tadi. Maka kita akan melihat apa yang terjadi, proses apa yang terjadi dari laptop saya ke kita lakukan proses ping ke gateway pertama, ya, gateway utama yang diberikan oleh tethering hotspot tadi. Kita ambil contoh pada paket ke 106. Ya. Ada paket nomor, ini nomor 106 dan 107. 106 dan 107 ini adalah paket pengiriman, source-nya adalah 43.223, ini adalah laptop saya. Kemudian destination-nya adalah 43.1, ini adalah gateway laptop saya. Jadi paket nomor 1006 ini adalah tujuannya dari laptop saya ke gateway dari laptop saya ini. Hasilnya kita lihat, kita klik saja datanya. Bisa Anda lihat bahwa ini pada frame 1006 ada 74 byte data ya, 74 byte capture data. Dan informasinya adalah destination-nya adalah format MAC address-nya D69C terakhir 6A, dengan source address-nya adalah Intel. Ini MAC address dari WiFi saya adalah Intel 681729C4. Kita cek apakah sesuai. Ini dia. Ya, ini saya highlight. Ini adalah physical address atau MAC address dari laptop saya. Kita pastikan itu sudah betul informasinya ya. 68172954F dan C4. Dan karena kita tidak mengetahui MAC address dari gateway saya, si Wiresak pun menunjukkan. Kita lihat. Jadi si Wiresak pun juga memberikan informasi physical address atau MAC address dari gateway laptop saya. Ya, ini dia. MAC address-nya ada D6, ujungnya 6A. Ya. Nah, itu adalah informasi pada level Ethernet ya, pada physical layer-nya. Lalu kita beralih ke layer berikutnya pada IP ya, Internet Protocol, yang di sini kita lihat dia gunakan protokol IP versi 4 dengan source atau informasi IP address dari laptop saya adalah 43.223 dan destination adalah 43.1. Kemudian di frame 1006 ini dia menggunakan ICMP atau Internet Control Message Protocol untuk melakukan pengecekan ping ya, ping koneksi dari laptop ke gateway dengan hasil checksum-nya good. Kemudian tadi ya kita lihat dengan kualitas yang cukup baik. Nah, ini pengujian yang dilakukan ketika kita
mencoba dari laptop yang kita gunakan menggunakan WiFi dan terhubung ke gateway. Rata-rata adalah average-nya adalah 3 milisecond. Ya, ini sebenarnya kurang bagus karena dari laptop saya ke handphone pun juga tidak terlalu jauh jaraknya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke case berikutnya. Bagaimana kalau kita melakukan pengecekan koneksi dari laptop saya ke Yahoo, Cisco, dan Google? Sama prosedurnya. Ya, jadi kita jalankan Wireshark-nya. Kemudian ya, kita lihat, kita coba dulu untuk ke Yahoo. Yang pertama adalah Yahoo ya. Kita jalankan lagi, kita jalankan, kemudian kita tidak usah disimpan ya, yang tidak saving. Ya, kita coba ke Yahoo. Dari laptop saya, kita akan coba tes bagaimana koneksi dari laptop saya ke Yahoo, www.yahoo.com. Oke, kita lihat ini IP address-nya di command prompt, ada IP yang didapatkan 106.10.250.11 dengan average time-nya adalah 102 milisecond. Lihat nilainya lebih tinggi ya, lebih besar. Kalau tadi dari laptop saya ke gateway hanya 3 milisecond, kalau ini ke Yahoo adalah 102 milisecond, lebih besar. Kenapa? Karena Yahoo ada di posisinya ada di mana gitu ya. Kita lihat hasilnya traceroute ya, www.yahoo.com. Kita lihat posisinya Yahoo ada di mana ya? Dia melewati berapa hub dari laptop saya. Kalau sebagai informasi, saya menggunakan tethering menggunakan nomor Telkomsel. Coba kita lihat Yahoo ini berapa hub, berapakah titik yang dilewati dari laptop saya sampai ke tujuan yahoo.com tadi. Kalau kita lihat average waktunya 102 milisecond, ini masih cukup bagus. Masih di bawah 1 detik ya, tapi saya biasa di kampus lebih kecil nilainya, karena latensinya kita menggunakan direct peer antara Unila ke provider langsung ke Yahoo. Tapi ini karena saya menggunakan tethering di rumah menggunakan Telkomsel. Nah, seperti ini ya. Ini pada hub keempat pun masih belum terlihat. Oke, hub kelima baru kelihatan ya. Dia melewati kelihatan tapi belum muncul informasinya. Seharusnya melewati titik dari perangkat gateway atau router yang dimiliki oleh Telkomsel. Nah, ini sudah mulai muncul. Hub kedua, 3, dan 4 request timeout kosong ya. Kemudian hub kelima baru muncul, hub ke-6 juga sama ya. Ya, agak lama ini, kita tunggu saja dulu. Hub ke-6 muncul, IP address-nya 180.240.193.158. Timeout. Hub ke-7 timeout. Hub ke-8 348 milisecond. Nah, ini cukup tinggi sekali nih. Lumayan ya, lumayan tinggi. Oke deh, oke. Hub ke-8 sudah mulai muncul. 180, hub ke-9. Kita tunggu ya. 180.240.204.136. Saya nggak tahu nih kenapa kok lama sekali dari Telkomsel ke Yahoo. Oke, kita coba skip saja dulu ya. Nah, kemudian kita coba bagaimana kualitas ping dari laptop saya ke yang ketiga apa tadi? Ke Cisco ya. Ping cisco.com. Ya, di sini didapatkan alamatnya adalah E2867DSCA@akamai-edge.net dengan IP address-nya 23.209.211.10. Average time-nya adalah 161 milisecond. Lebih lama lagi ya daripada yang Yahoo tadi. Average Yahoo 102 milisecond, ini 161 milisecond. Kemudian kita coba setelah Cisco tadi Google ya, yang terakhir adalah Google. Ping www.google.com. Ya, kita lihat Google seperti apa hasil ICMP-nya. Nah, kalau Anda lihat IP address-nya berbeda antara Yahoo, kemudian Cisco, dan Google, karena mereka memiliki web server yang berbeda-beda dengan IP address yang berbeda-beda pula.
Kita lihat IP address dari si Google adalah 216.239, ujungnya 120, dengan average time itu paling bagus, paling tinggi. Bukan paling tinggi ya, paling bagus. Hanya 50 milisecond. Average time semakin kecil waktu milisecondnya, ya, milisecond atau waktu time to live untuk menempuh jarak dari laptop ke tujuan, maka semakin bagus. Nah, kita lihat hasil dari koneksi dari laptop saya Google adalah koneksi yang paling bagus karena waktunya hanya 50 milisecond. Kita coba dengan perintah traceroute berapakah hub yang dilewati dari laptop saya menuju ke web servernya Google. Kalau tadi Yahoo 10 hubs masih belum ketemu ya ujungnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan Google. Apakah lebih bagus di bawah 10 hubs? Kita tunggu saja. Ya. Hub yang pertama adalah gateway laptop saya. Ya, ini adalah IP address yang diassign pada perangkat handphone Android yang menjalankan fungsi tethering. Hub yang kedua, request timeout, bintang, sama dengan Yahoo tadi. Hub ketiga juga sama. Kemungkinan besar hub yang dilewati ini di block ya, ICMP-nya di blocking. Mungkin ini areanya masih di Telkomsel sehingga informasi perangkat yang dilewati tidak boleh dipublish ya, tidak dimunculkan oleh si router tadi. Lalu pada hub kelima sudah mulai ada informasi 55 milisecond. Kita lihat jalurnya kemana. Ya, ini addressnya ke 3694.121.205. Agak lama ya. Kita harus bersabar karena koneksi tethering ini kadang kurang stabil. Ya, nanti kita coba bagaimana perbedaannya kalau saya coba demonstrasikan menggunakan koneksi yang berada di kampus. Oke, hub ke-7 juga masih request timeout. Masih belum terhubung ya. Ke-8 juga sama. Nah, ke-8 ada ya. Hub ke-8 ada, hub ke-8 ada 204.73. Ya, kita tunggu sampai dengan selesai. Ya, ini hub ke-9 ada informasinya. 72.14.203.182. Kemudian coba kita lihat lagi. Ya, hub ke-10 ada informasinya 243.99. Hub ke-11 ya, kita masih menunggu hub ke-11 ini apakah ada informasinya. Udah sampai ke hub ke-12 ya. Ini masih belum ketemu nih ujungnya. Agak panjang perjalanannya dari laptop saya menuju ke Google. Oke, kita skip saja deh, kelamaan ya. Ini sudah berjalan proses pembandingan antara Yahoo, kemudian Google, dan Cisco. Kita dapat nilai tertinggi time ICMP-nya adalah tertinggi adalah ke Cisco, kemudian yang terendah itu adalah ke Google. Nah, coba kita lihat terlebih dahulu bagaimana informasinya kalau kita membaca. Ini kita stop dulu ya, kita stop dulu WhatsApp-nya. Kita sudah merekam aktivitas ketiga tujuan tadi. Kita akan bandingkan satu persatu bagaimana menganalisis data yang telah kita lakukan untuk perintah ping tadi. Kita filter seperti yang tadi kita lakukan pada pertama, ICMP. Ya, ICMP. Kita lihat ICMP. ICMP yang pertama itu menuju ke Yahoo ya, 250.11. Nah, ini dia. IP-nya adalah 106.10.250.11. Nah, ini tujuannya ini. Jadi kita akan memeriksa paket nomor 119 dan 120. 119 ini adalah
dari saya sebagai pengirim, dan nomor 120 ini adalah dari server Yahoo ke laptop saya. Kita lihat dari paket nomor 119, ICMP-nya seperti apa. Ya, kita lihat frame-nya ada 74 byte, ya, ada 592 bit pada interface WiFi saya. Lalu Ethernet-nya, ya, informasi MAC address-nya tadi, source-nya sama. Source-nya adalah MAC address dari laptop saya. Dan destination-nya kita lihat. Destination-nya adalah 98.6A. Ya, 98.6A. Kalau Anda perhatikan, ini adalah MAC address yang sama dengan MAC address gateway yang saya miliki tadi. Ya, 6A ini adalah MAC address dari si si gateway, ya, si tethering hotspot yang menyediakan akses internet tadi. Kemudian IP address-nya di sini diberikan informasi pada internet protokol, ya, pada IP versi 4. IP-nya saya masih sama menggunakan 43.223, sedangkan destination-nya adalah 106 ujungnya 11. Ini adalah IP public dari server Yahoo. Oke, ini yang Yahoo. Itu cara membacanya. Jadi pada paket nomor 119 dan 120 ini adalah dari laptop saya ke Yahoo. Kemudian kita lihat dari Yahoo, setelah Yahoo ke kemana tadi? Ke Cisco, ya, kalau tidak salah ke Cisco. Jadi setelah dari Yahoo ke Cisco. Cisco ini IP-nya adalah 211.10. Coba kita lihat yang mana yang sudah mulai Cisco. 211.10. Ya, ini ya. Ini kita lihat pada paket nomor 1651. Ini hasil capture traffic dari laptop saya pada saat melakukan proses pengecekan ping ke Cisco. Yang perlu kita lihat apakah sama MAC address-nya. Nah, kita lihat di sini. Ini MAC address dari destination-nya sama. Adalah D6 ujungnya 6A. Ini adalah MAC address dari gateway laptop saya. Jadi bukan MAC address yang dimiliki oleh servernya Cisco. Ya, kita lihat dari laptop saya pun tidak berubah. Ini MAC address-nya tetap sama, 68C4. Ya, lalu IP-nya. Nah, ini karena tadi kita pada frame yang ini, frame nomor 1651, kita melakukan pengecekan ICMP pada Cisco, maka yang diberikan adalah Cisco. Kemudian yang terakhir adalah ke Google, ya. Google ini IP address-nya adalah Google 216.120. 216.120, nah ini dia. Nah, ini sudah ke Google, ya. Kita lihat MAC address-nya sama. Yang diberikan adalah MAC address dari gateway saya. Kemudian IP address-nya, ini IP address-nya adalah 216.239.38.120. Ini adalah IP address yang dimiliki oleh web servernya Cisco. Ya, itu hasil pengecekan benchmarking antara tiga provider besar, yaitu Cisco, kemudian Yahoo, dan Google. Dengan kualitas yang paling bagus adalah Google, yang paling jelek tadi adalah Cisco, ya. Ini dilihat dari provider yang saya gunakan pada malam ini pada laptop saya, yaitu Telkomsel. Mungkin hasilnya akan berbeda antara Indosat, mungkin nanti saya coba pada saat di kampus, atau rekan-rekan menggunakan XL dan seterusnya, pasti nilainya akan berbeda-beda, bervariasi, sangat bervariasi sekali. Nah, kemudian kita akan mencoba mengetahui username dan password aplikasi. Nah, ini yang sangat-sangat menarik sekali. Wireshark bisa mengetahui username dan password yang dikirimkan dari laptop kita ke tujuan yang tidak menggunakan protokol HTTP secure. Jadi bisa terlihat sangat jelas sekali. Bahkan kita bisa, pada kasus tertentu, kita bisa untuk transaksi voice over IP, kita bisa mendengar suara, ya, rekaman suara. Tapi nanti kita bahas pada video berikutnya. Kita ingin mengetahui username dan password dari aplikasi yang tidak menggunakan HTTPS. Saya sudah menyediakan satu buah alamat lab, ya, ini dia. Saya logout dulu. Ya, saya logout dulu.
Nah, IT Lab Unila ini adalah bukan aplikasi ya, sebuah web yang saya gunakan untuk uji coba. Username dan password yang dikirimkan melalui website ini tidak dilengkapi dengan protokol HTTPS ya, atau HTTP secure. Jadi login dan password yang dikirimkan melalui IT Lab ini hanya menggunakan protokol HTTP biasa. Nah, kita lihat apakah username yang saya masukkan dan password yang saya masukkan ini terbaca oleh Wireshark. Kita coba ya. Kita jalankan Wireshark-nya, continue without saving. Nah, ini capture-nya tetap berjalan. Dan saya sudah mendapatkan password-nya ya. Password yang saya berikan ini cukup unik. Saya membuat password yang dihasilkan oleh random password dengan password yang sangat strong. Jadi direkomendasikan oleh cPanel dengan format passwordnya adalah, saya sendiri susah mengingatnya ya, HK.OM besar C crash dollar dan seterusnya ya. Oke, kita kecilkan. Kemudian kita klik login. Nah, sampai di sini saya sudah berhasil masuk ke websitenya IT Lab. Dan Wireshark pun seharusnya juga sudah membaca ya. Sudah membacanya. Dan kita stop. Ya, sudah selesai. Ya, tadi sudah berhasil ya login. Kita coba filter karena kita ingin melihat transaksi webnya HTTP, maka kita filter HTTP. Kalau tadi hanya ICMP, kalau ini kita filter HTTP. Ya, ini HTTP. Ya, ini kita lihat ada halaman WP admin itu pada frame 575. Ya, ada frame 575 yang ini meminta, mulai dari 568 ya. Nah, pada frame 568 ini adalah saya masukkan informasi username dan password. Ya, kita lihat username dan password pun terbaca oleh si Wireshark. Di mana informasinya ada di sini ya, ada di nah ini dia. Nah, kalau Anda lihat yang saya highlight ini, username-nya adalah latihan Unila dengan passwordnya adalah HK.0MNQ1I%2. Kita pastikan apakah ini sama ya, sama ya. Coba Anda lihat di sini adalah username, passwordnya adalah H kecil K besar titik OMNQ, I besar persen dolar ya, persen 2 itu dolar, C kemudian NW ya, 23 ya, persen 23 itu adalah crash. Nah, sama ya, jadi artinya si Wireshark pun juga bisa membaca informasi username dan password. Jadi harap berhati-hati bagi Anda yang masih menggunakan aplikasi web yang tidak mengaktifkan protokol HTTPS atau HTTP secure ya. Nah, ini biasanya sering terjadi pembobolan password, kemudian penyalahgunaan akun dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak menggunakan protokol HTTPS. Ya, baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana kita menggunakan Wireshark untuk menganalisis jaringan atau menganalisis traffic yang melewati masuk dan keluar pada laptop atau HP atau server yang kita miliki. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa pada video berikutnya. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.